permukaannya nyaris tanpa pori-pori ya. Jadi kalau batuan andesit yang lain biasanya kita masih bisa melihat ada pori-pori karena gas keluar, tetapi yang ini tidak ada. Penjelasan ringkasnya adalah batuan ini membeku secara cepat di kedalaman yang sangat dalam, bertemu dengan air sehingga langsung membeku, tidak memberi kesempatan gas-gas yang ada di dalam magma itu keluar, sehingga tidak tampak pori-pori di sini. Kita akan mulai perjalanan kita ke bagian sungai. Kita akan melihat secara langsung nanti seperti apa, dan dari sini sebetulnya sudah mulai tampak ya apa yang disebut sebagai lava bantal itu ya, bagiannya itu tersebar di mulai di sana sampai ke bawah ke ujung sana itu nantinya ya. Batas kesananya mungkin sudah tidak terlihat karena di sana ada apa kayak semacam gerumbul-gerumbul, dan kemudian di sebelah sananya juga sudah ada persawahan. Oke, jadi lava bantal ini mengalir ke arah sana dari barat laut mengarah ke tenggara kalau di sini ya. Jadi kalau persisnya koordinatnya bisa diketahui berapa arah derajatnya gitu bisa dilihat. Nah, itu yang di bawah, dan itu adalah aliran kali opak. Oke, tidak hanya ke kiri, bagian yang ke kanan pun juga ada. Oke, kita bisa melihat ini ada jembatan yang menghubungkan antara wilayah barat dan timur, dan Anda semua bisa menyaksikan itu lava bantalnya terus ke sana sampai di bawah jembatan itu, jembatan besar itu di bawahnya sampai ke sana tidak terlihat karena ini proses pembangunan, mungkin dulu sudah ditutup oleh talut yang di sebelah sana. Dan apa yang kita bisa saksikan di sebelah sisi kanannya ini adalah batuan dari formasi Semilir tadi sampai di sini terus sampai ke ujung sana, dan nanti mungkin kita bisa saksikan di gunung sana. Oke, kita jalan, dan kalau kita berada di tengah jembatan ini maka persis kita bisa melihat yang kanan adalah lava bantal, yang kiri adalah formasi Semilir sampai ke atas dan sampai ke ujung sana. Oke, itu ya, kita akan melihat dari dekat batuannya seperti apa kalau kita bisa melihatnya langsung. Oke, kita jalan ya. Oke, di sana ada anak-anak lagi syuting buat sekolahnya. Lihat ya. Oke, kita akan turun ke sungai. Jalurnya ya lewat sini nih aja, masih aman, tidak susah. Tidak susah ya, karena biasa dipakai untuk tongkrongan. Kita akan ada di bawah jembatan sudah supaya tidak terlampau panas ya. Dan di rute ini kita sendiri sudah bisa melihat secara langsung lava bantal. Yang disebut lava bantal ini membentuk semacam ya kekar-kekar bulat memanjang dan retak-retak di permukaannya seperti yang ini, dan cenderung untuk tampak licin ya memang karena terkena air. Kalau yang tidak, bagian yang tidak terkena air biasanya ada ditumbuhi tanaman-tanaman liar gitu ya, tanaman-tanaman kecil gitu, sehingga tidak tampak licin. Tapi kalau yang terkena air seperti itu ya akan terlihat lebih halus permukaannya. Dan ini sampai ke bawah sana. Oke, dan persis di depan ini kita bisa melihat garis kontaknya ya, antara batuan yang ini depan dan kemudian yang di sebelah sana itu adalah dua batuan yang berbeda. Yang di sana lebih bersifat sedimentasi dari hasil erupsi
purba yang terdiri dari material tuf, kumis, lapili, dan yang di sebelah sini lava yang bersifat basaltik, dan secara persis disebut oleh para peneliti sebagai lava basal piroksen. Oke, ini permukaannya nyaris tanpa pori-pori ya. Jadi kalau batuan andesit yang lain biasanya kita masih bisa melihat ada pori-pori karena gas keluar, tetapi yang ini tidak ada. Penjelasan ringkasnya adalah batuan ini membeku secara cepat di kedalaman yang sangat dalam, bertemu dengan air sehingga langsung membeku, tidak memberi kesempatan gas-gas yang ada di dalam magma itu keluar, sehingga tidak tampak pori-pori di sini. Penampakan seperti itu kita temukan di hampir semua batuan yang ada di lava bantal ini, termasuk yang ada di tepi, persis di tepi sungai ini sama ya, tidak ada pori-porinya, dan ini mencirikan secara khas lava basal piroksen, mengandung banyak silika ya, silika SiO2, dan ini menjadi pembentuk dari batuan beku ini ya. Inilah lava bantal yang mempertemukan antara dua formasi. Yang satu adalah batuan vulkanik bersifat basal piroksen dengan formasi semilir yang datang dari arah timur. Kalau dari posisi kita ini ada di sebelah timur, dan ini di sebelah baratnya. Ini memanjang sampai ke selatan. Kita akan coba ikuti sampai di mana ini batasnya. Oke, sekarang kita akan mencoba mengetes batuan yang ada di lava bantal ini menggunakan aplikasi seperti biasa yang saya gunakan, Rocker atau Rock R dari Daily Lab. Kira-kira apakah kita bisa mendapatkan data yang akurat atau tidak. Dan di depan ini kita sudah akan coba, kita cari batuan yang tampak lebih mengkilap ya dibanding yang lainnya. Kita akan tes, dan seperti biasa kita akan menggunakan dua sampel foto ya. Oke, di depan ini kita akan coba ambil satu gambar dulu. Mudah-mudahan sih akurat ini ya. Ya, satu. Kemudian kita ambil satu lagi yang agak merah ya, mungkin warnanya, atau mungkin lebih solid. Yang mana ini? Yang depan ini ya. Oke. Nih, atau ini pencahayaannya biar oke. Ini foto kedua. Ya, dia akan scan kira-kira apa hasilnya, penjelasannya, dan akan saya bacakan untuk Anda. Iya, rupanya ini akurat ya, akurat. Yang ada di depan ini yang kita coba ini adalah batuan basal ya. Di sini dijelaskan basal atau igneous ya, kemungkinan lain andesit, diorit atau gabbro ya. Jadi satu keluarga yang kurang lebih sama. Nah, penjelasannya adalah sebagai berikut. Pembentukannya, basal terbentuk dari pendinginan lava basaltik yang meletus dari gunung berapi dan membeku dengan cepat di permukaan bumi. Ciri-ciri visualnya adalah memiliki warna abu-abu tua hingga hitam, tekstur sangat halus hingga sedikit berpori, seringkali tampak masif dan tanpa kristal besar terlihat jelas. Kegunaan umum, basalt adalah batuan yang biasa digunakan untuk bahan konstruksi, jalan, agregat beton, batu fondasi, pembuatan batuan hias, serta material kerajinan. Jadi ini akurat ini. Fakta menariknya,
Batuan basal adalah batuan vulkanik yang paling umum di permukaan bumi dan membentuk sebagian besar kerak samudra. Batu ini seringkali sangat keras dan tahan terhadap pelapukan. Oke. Batuan serupa tadi sudah dijelaskan adalah andesit, gabbro atau diorit yang batuannya lebih keras lagi, bahkan mungkin serupa besi gitu. Jadi aplikasi ini memberi penjelasan kepada kita yang cukup akurat ya. Jadi ini batuan lava bantal yang ada di Berbah seperti di depan kita ini adalah bersifat batu basal. Lebih detail lagi adalah batuan basal piroksen. Penjelasannya ada di bagian mungkin berikut ini.